Masih dari Pilkada Jakarta, Saudara, tim hukum pasangan Ridwan Kamil Suswono akan menggugat Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Tim Ridho menggugat MK atas sejumlah dugaan kecurangan dalam Pilgub Jakarta. Tim hukum Ridwan Kamil Suswono atau Ridho menyebut telah mengumpulkan dan melaporkan sejumlah dugaan kecurangan kepada Bawaslu, namun tidak ditanggap. Tim hukum Ridho menyebut dalam 3 hari ke depan akan mempersiapkan laporan ke Mahkamah Konstitusi. Kami akan tetap pada koridor dalam 3 hari waktu, 3 hari yang akan kami jalani ke depan untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sekali lagi mohon maaf, ini bukan melakukan upaya pencegahan orang menang, tidak. Kami menjadikan ini jalur konstitusi dan jalur demokrasi. Sementara itu, tim Paslon Dharma Pongor Kunwardana juga akan menyampaikan gugatan hasil rekapitulasi KPU Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Dharma Kun menyebutkan masih ada beberapa pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan pencoblosan. Kehilangan suara pemilih jadi kubu Dharma Kun dasar melayangkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ini sekarang partisipasi masyarakat sangat rendah, jadi kami menganggap bahwa penetapan hari ini tidak mendapatkan legitimasi masyarakat secara keseluruhan. Karena hanya di sebagian kecil masyarakat Jakarta aja. Jadi kami menganggap bahwa penetapan hari ini tidak mendapat legitimasi yang penuh dan utuh karena tidak mencapai quorum menurut kami dari masyarakat Jakarta. Itu sih. Tentunya kami akan menggunakan hak kami ya untuk menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menerima pendaftaran 121 gugatan hasil Pilkada 2024 hingga Senin pagi. Ratusan gugatan itu didaftarkan terkait hasil Pilkada tingkat kabupaten dan kota usai penetapan pemenangan Pilkada di beberapa daerah. Mahkamah Konstitusi memfasilitasi perselisihan hasil Pilkada 2024. Permohonan maksimal dilakukan 3 hari usai KPU daerah masing-masing menetapkan pemenang. Sementara itu hingga pagi ini sudah ada 121 permohonan perselisihan hasil Pilkada yang sudah masuk. 91 untuk 3 kabupaten dan 30 lainnya untuk tingkat wali kota. Batas akhir permohonan sendiri diagendakan sampai 18 Desember 2024. Informasi terkini gugatan hasil perhitungan suara di Pilkada 2024 kita tanyakan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Bene, selamat pagi. Hingga saat ini sudah berapa permohonan yang terdaftar di MK di Pilkada 2024? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Memang terakhir jika kami lihat dari laman resmi mkri.id ini sudah ada 128 laporan yang masuk terkait dengan permohonan hasil perselisihan hasil Pilkada 2024 di mana untuk tingkat kabupaten ada 98 laporan yang masuk, kemudian untuk tingkat wali kota sendiri ada 30 laporan yang masuk, sementara untuk tingkat gubernur ini masih 0 begitu. Dan ini masih bisa dimungkinkan jumlahnya akan terus bertambah. Sementara untuk mekanisme laporannya sendiri dari paslon yang merasa bisa melaporkan begitu, ini dibuka 2 opsi, yaitu untuk online dan juga offline. Di mana untuk offline sendiri ini dilayani oleh MKRI di Gedung 2, tepatnya di lobi. Di belakang saya ini merupakan tempat pendaftaran permohonan perselisihan Pilkada 2024. Dan untuk online, para paslon ini bisa mengakses laman resmi dari mkri.id. Dan terkait hal tersebut memang batas waktu dari permohonan sendiri ini 3 hari masa kerja setelah KPU di masing-masing daerah menetapkan pemenang dari kabupaten atau wali kota atau gubernur di masing-masing daerah. Sementara untuk pendaftarannya batas waktunya hingga 18 Desember. Begitu Mario. Ya, untuk tahapan gugatan ini. Ya, Mario dan juga saudara, memang terkait dengan tahapan sendiri ini diagendakan 18 Desember. MK sudah menutup dari laporan permohonan perselisihan Pilkada 2024. Memang diketahui, namun dari KPU sendiri menginformasikan bahwa para paslon ini bisa menggugat begitu ke MK 3 hari masa kerja setelah KPU sendiri meresmikan atau menetapkan pemenang dari masing-masing kepala daerah. Untuk nantinya setelah memang ini dilaporkan ke MK akan diperiksa dokumen
dan juga bukti yang dilampirkan oleh masing-masing paslon, dan pada tanggal 24 Desember nantinya ini akan memasuki masa persidangan awal, di mana ini merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan, dan nantinya pada tanggal 31 Desember sampai 30 Januari 2025 ini akan diagendakan untuk sidang dari perselisihan hasil Pilkada 2024 untuk masing-masing paslon yang memang sudah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita lihat dari agenda, memang ini dijadwalkan untuk sidang putusannya sendiri dijadwalkan pada awal Februari 2025. Begitu, Mario. Ya, terima kasih Benediktus Aditya atas laporannya dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana karena Kompas Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, hujan gol terjadi dalam